Warta Bicara, Cacan menjumpai Anda lagi dengan satu Mas Bupati dari Barat Kalimantan Tengah. Ada Mas Bupati Bapak Rizky Aditya. Saya harus menyebutnya Mas Bupati atau Mas Bupati saja? Mas Bupati saja, tidak perlu pakai Bapak Rizky ya? Tidak perlu. Saya bingung sekali nih dengan bagaimana Lamandau sekarang itu berubah sekali citranya. Iya. Lebih santai. Saya nggak tahu kan Bapak juga main sosial media kuat banget ya. Itu merubah bagaimana Lamandau dipandang. Nah sekarang apa perbedaan Lamandau dari 5 tahun terakhir sama sekarang ada Mas Bupati di situ? 5 tahun. Kalau kita bicara 5 tahun terakhir, ada 3 pimpinan daerah dari zaman Pak Endra, Bu Lilis, dan terakhir Pak Said Salim. Jadi yang kami melihat sih sebenarnya masalah validasi Lamandau dulu. Jadi entitasnya dulu orang nggak tahu Lamandau di mana. Iya. Saya sampai ke nasional dari Bupati Lamandau di mana? Wah, Sebelah mana nih? sebelah mana? Bagian dari bahkan ada yang bilang tuh Lamandau itu di Sumatera. Iya, Ada yang di Sulawesi kan? Iya. Oh, ternyata yang harus saya balikan ada positioning pencitra. Bagaimana citranya kan, STP, segmentasi target positioning. Jadi saya harus mengembalikan keilmuan marketing juga. Bagaimana Lamandau ini ya sebuah kabupaten Punya potensi dikenal. punya potensi dikenali, potensi wisata dan alam dan lain-lainnya. Pembangunan manusia sama infrastruktur meningkat Kalau dalam bahas jangka waktu belakangan. 6 bulan ini IPM kita meningkat, terus kemiskinan kita masih juga paling bawah. Terus kemarin saya di Wamensos juga luar biasa sambutan Wamensos kepada saya. Ada 5 bupati kemarin dan dia memberikan ini adalah salah satu role model yang harus kita jalankan Lamandau. Hari ini harga termurah barang-barang tuh ada di Lamandau. Oh, Kami bikin sebuah program yang namanya Lamandau Satu Harga, yang mana hari ini bawang putih bawang merah harganya berapa ya? Berapa hari ini? 50-an kayaknya. 1 kilo ya? 40 sampai 50 lah. Iya. Bawang putih Lamandau di bawah 35. Serius? Bawang merah cuman 40.000 maksimal. Itu udah sampai ke desa-desa. Oh, oke. Terus belum lagi barang-barang lainnya. Telur di Jakarta sudah tembus 30-an, di Lamandau masih 20-an untuk 1 kilo. Berarti kalau satu piring kan di Jakarta 62, Lamandau masih hari ini 57. Lamandau punya pelabuhan sendiri? Atau Tidak. punya jalur Kami lebih sebisa murah, itu? iya lebih murah dari Pangkalan Bun jualan hari ini. Oke, padahal Pangkalan Bun Sukamara punya Iya. jalur air yang lebih Akhirnya cepat ya? inflasi kita turun. Oke. Jadi itu yang harus kita jaga ritmenya. Berarti ini juga termasuk pemerataan pembangunan di pedalaman, di perbatasan juga? Ya, kalau kita bicara pembangunan itu kan nggak cuma pembangunan infrastruktur. Di kota saja ya? Iya, infrastrukturnya kan semua ya. Iya, iya. Sebenarnya kebutuhan dasar Lamandau itu ada jalan, listrik, terus sinyal. Nah, kalau sinyal kan udah selesai nih, kita makasih kepada Pak Gubernur Agustiar Sabran yang memberikan Starlink ke semua desa. Tapi balik lagi, kalau untuk jalan, karena Kalimantan Tengah ini terlalu besar, dan Jalan ya, tipe geografisnya? terus kedua lagi kita banyak potongan masalah dana dak. Jadi ya mudah-mudahan 2 tahun ke depan ini kerja keras lah untuk bisa adil dan makmur jalan-jalan ke pedalaman. PR banget nih Mas Bupati dalam masa tahun pertama ya, pasti itu kerja keras banget gitu. 6 bulan. Apakah masyarakat juga mendukung program yang dibangun? Dan Pasti, saya yang pasti memberikan keterbukaan informasi ya. Nah, dibuktikan Lamandau baru pertama kali masuk sebagai, kemarin dipanggil sama PPID, 7 kabupaten yang masuk di dalam kategori yang lebih daripada kabupaten yang lainnya. sebagai bentuk pembangunan yang nyata dari sebuah Informasi kabupaten. itu kita masalah informasi dulu. Kalau masalah pembangunan sih semuanya bergerak saja. Oke. Yang pasti keterbukaan, terisolasi, udah nggak ada desa-desa yang terisolasi, tinggal Sudah terkait semua, sudah tersambung semua. sudah ya? tersambung semua, tinggal ada beberapa listrik yang mana itu masalah wilayah lah, masalah ini zona hutan. Oke, itu masih menjadi PR ya, karena saking luasnya. Sudah ada SK-nya, cuman lagi kami kejar bagaimana dapat sertifikat dan pemutihan. Oke. Kalau bicara pendidikan di Lamandau, apalagi di wilayah terpencil, apakah sudah tercover atau masih PR atau masih dari dikejar? Jadi kalau Lamandau ini hampir sebagian besar penduduknya lulusan SD. Jadi ini kami mau merubah bagaimana saya tidak ada mau lagi penduduk saya yang putus sekolah, yang tidak bisa melanjutkan. Jadi sampai ke desa, sekarang kita masuk, kita cek semua supaya, dan guru-guru juga masalah tunjangan daerahnya juga sudah kami berikan. Jadi kami berharap ke depan anak-anak kita yang ada di Lamandau itu ya nggak bicara tentang
wawasan nasional, tapi wawasan global. Kami mau ya lulusan Lamando bisa dapat ya ada beasiswa daerah yang bisa kuliahin mereka keluar, supaya balik mereka bisa bangun daerahnya. Jalur-jalan sudah tersambung, Iya. gubernur kita sudah membantu dengan Iya. internet, itu harus sudah membuka lebih luas ya. Sip. Nah, bagaimana dengan kompetensi tenaga didiknya? Karena kan setiap daerah itu menjangkaunya berbeda, kemudian jumlah orangnya berbeda, ini gimana? Kalau tenaga didik guru tersertifikasi sudah ratusan juga. Terus yang baru-baru, nah kita ini agak susah adalah dengan sistem yang sekarang. Bagaimana P3K ini kan dibalikan ke pusat, yang mana dengan rentan waktu. Nah yang kasihan adalah saudara kita yang baru-baru lulus. Jadi kami bikin ya Lamando Hub. Nah ini Lamando Hub ini yang buat mereka nge-create mereka, nge-growth mereka supaya mereka bisa lebih tahu bagaimana dunia usaha, dunia kerja dan lain-lain. Oke, dari situ berarti salah satu perhatian juga ya, tidak hanya memperhatikan bahwa jangan sampai lulus SD saja, tapi juga sertifikasi. Kami maunya ekonomi itu tumbuh dari desa. Makanya ini Koperasi Merah Putih bakal jadi andalan kami. Ini kan kalau yang pasar penyeimbang itu masih dalam lingkup kita ke kecamatan bagi. Nah, ini kan embrio. Dan kemarin saya ketemu Pak Yendri Mendes, ternyata salah satu kabupaten yang sudah menjaga ya baru di Lamando, dan mereka terkejut ternyata kami bisa jual lebih murah daripada Jakarta. Iya, ini mengagetkan, benar-benar. Nah ini kalau kita bicara masalah pendidikan lagi nih, kan otomatis ini adalah perubahan pola dan sikap yang seperti Mas Bupati bilang bahwa jangan lulus SD dong gitu, pendidikan lebih tinggi dong. Nah ini orang tua ini berpartisipasi nggak, ada pendekatan nggak buat merubah pola ini lagi? Gitu? Saya Bupati yang sering tidur di desa ya hari ini ya. Iya. Mungkin lihat Saya lihat Bapak berenang. kanal ya berenang. Jadi saya datangin daerah, saya terkejut loh daerah-daerah yang di desa-desa itu ternyata ketahanan pangannya luar biasa. Gitu. Ada yang desa yang kakaknya untuk 2 tahun dia udah bertahan. Saya nanya ke mereka, Pak apa sih yang Bapak lakuin ketika beras apa semua tercukupi? Ternyata mereka cuma pengen anaknya sekolah tinggi. Pengennya sekolah tinggi. Nah jadi kita berangkatnya dari situ. Oh ternyata orang-orang di desa-desa yang ada di Lamandau itu menginginkan anaknya ya jadi lulusan-lulusan terbaik dan bisa jadi putra-putra terbaik di Lamandau. Orang tua berarti sudah sadar potensi terhadap anaknya. Sudah sadar, iya. Untuk lebih tinggi. Iya, kan masalah kita meng-create seseorang kan masalah mengulang saja. Iya. Apa yang terjadi di diri saya, ini yang saya create. Nah, itu saya buktikan dengan bagaimana sekarang kami bikin forum Ketua OSIS 1 Lamandau dari SMP. Jadi anak-anak SMP itu sudah kita kasih knowledge bahwa industri 5.0 ke depan kayak gini, kalian akan bertabrakan dengan teknologi, jadi kalian harus adaptif. Nanti ke depan, ya teknologi itu yang bakal menjadi saingan kalian, bukan antara people to people lagi gitu. Itu harus kita kasih tahu sejak dia umur sekarang gitu, biar mereka ngelihat bahwa oh industri masa depan seperti ini ya, oh kita bakal menghadapi, ya kita tahu gitu. Hari ini apakah masih ada tukang pos? Udah jarang. Udah nggak ada. Iya. Apalagi yang hilang hari ini? Lebih banyak digantikan komputer saat ini ya. Kasir, pemesanan. Pemesanan. Nah, sekarang AI sudah merubah semuanya ya. Sekarang bahkan nggak ada beberapa department store, ada yang store-nya sudah kayak dengan pembayaran sendiri. Pembayaran sendiri, self service kan? Iya, sudah minim belum pegawai lagi sekarang. yang customer service udah pakai robot ini. Nah, arahnya kan semuanya udah pakai gitu. Iya. Dan saya pastikan kalau misalnya kita ke negara maju, nah di Jepang ya kita beli minuman sudah dalam vending mesin. Sekarang udah mulai kan. Iya. Nah, terus beli makanan, saya pernah ada satu kejadian kan. Satu vending mesin kita beli makanan, kita pencet aja kelihatannya telur mateng, kita pencet yang keluar apa? Telur mentah kan? Iya. Jadi akhirnya jadi, Itu inovasinya harus benar-benar di iya, ini tugas kita bersama lah. Bagaimana ke depan anak-anak kita. Nah, makanya saya ngelihat satu industri aja di Lamandau ini kan industri sawit gitu. Kita nggak, Kalteng ini kan masih sedikit yang menyediakan bibit gitu. Ya. Kalau kita ngelihat industri sawit Kolombia, wah, mereka 10 tahun masih nggak terlalu besar loh. Iya. Dan buahnya luar biasa, batang besar. Itu harapannya ke depan gitu. Oke. Ini bicaranya juga pasti masalah daya saing tadi ya. Apakah dari pemerintah Lamandau juga, oh ini ada untuk anak-anak muda, anak-anak kita gitu, ada beasiswa, pelatihan khusus gitu. Karena beasiswa ini otomatis akademisi ya. Kalau pelatihan khusus itu adalah soft skill gitu. Apakah juga diperhatiin? Yang pasti kalau untuk beasiswa hari ini saya pastikan beasiswa salah satu yang terbesar di Kalimantan Tengah. Kita ngasih satu anak 4.200.000. Kemarin yang masuk udah ratusan dan ya paling lama bulan November sudah clear semua. Terus
kita cover semua dari yang tidak mampu prestasi. Nah kalau untuk pelatihan ya berjenjang lah. Ada pelatihan barista ya kita sesuaikan dengan kebutuhan di sana saja. Yang lagi menjamur sekarang kan di Lamandau cafe gitu. Coffee shop ya. Iya coffee shop, ya street coffee lah. Terus cuman kita mau menggapai bagaimana yang orang-orang di desa ini bisa tercover juga. Oke. Ini kalau bicara infrastruktur ini kan jadi fondasi ya untuk pembangunan jalan, sekolah gitu salah satu. Nah ini apa prioritasnya? Listrik, air bersih, komunikasi saat ini? Semuanya. Tapi yang paling ya semuanya skala prioritas ya. Yang paling PR besar sih jalan. Jalan ya, jalan utama berarti. Iya, air bersih mulai merambah, ini mulai mau masuk Sematu sama SKPE, terus tambahan lagi untuk BTS, mulai banyak BTS yang kita ini ada beberapa yang masih blank spot itu bakal kita kejar supaya ya Lamandau 0 blank spot lah. Oke. Mudah-mudahan 5 tahun ini bisa kita maksimalkan. Bicara air, kita minum dulu, Mas Bupati. Nah, ini ada platinum. Platinum. Iya, ini adalah. Bagaimana cara menikmati platinum? Dibuka botolnya, botolnya masuk ke gelas dan diminum. Ini produksi dari Kalimantan Tengah dari Kotim. Segar, ya platinum. Iyalah, karena dari daerah akan tetap lebih baik rasanya. Ini ya bagus lah. Boleh. Kita mensupport ya. produk-produk lokal. Siap. Nah ini kita melihat bagaimana pemerintah pasti punya PR untuk meratakan infrastruktur dari desa jauh banget pasti dari ibu kota kabupatennya. Ini gimana cara mantaunya? Kalau kita melihat infrastruktur ini PR semua daerah yang ada di Kalimantan nggak cuman, dan kalau kita melihat Bali pun yang 1,5 Pulau Jawa yang APBD-nya sangat besar pun masih ada yang kurang. Gitu. Jadi sekarang prioritas lah jalan-jalan mayor dulu. Gitu. Strateginya gimana? Strateginya ya kolaborasi sama provinsi. Kita hampir 7 tahun bro nggak dapat dana dari provinsi untuk pembangunan jalan bro. Merasakan betul Lamandau, jalan Simpang Perigi, Simpang Kete sampai kilometer 18 tidak terbangun. Dan itu hanya jalan dasar saja. Jalan dasar saja. Makanya kita mau ngomong smart city kayaknya masih ya sebenarnya mengarah ke situ, dan alhamdulillah kemarin kan ya terbukti keterbukaan informasi ternyata Lamandau sudah 7 kabupaten yang masuk di dalam keterbukaan informasi PPID-nya itu. Nah ini kan menarik nih, kita bicara pariwisata juga. Otomatis dengan adanya desa yang terbangun, masyarakat juga support gitu. Ada UMKM, ada pariwisata. Nah ini seberapa dampak besar sejauh ini pembangunan Lamandau itu untuk pariwisatanya, UMKM? Jadi kalau pariwisata ya. Kita bicara pariwisata nih, kita bicara pariwisata kelas dunia gitu. Nah, kalau dekatnya Lamandau kan ada Tanjung Puting. Kami kedapat impact dari Tanjung Puting. Nah, dari 50.000 itu baru 200 sampai 300 orang setahun. Nah, saya tanya, mereka ini kan masalahnya dari hulu. Di Spanyolnya mereka itinerinya ngambil sudah, misalnya pesawatnya sudah 2 hari, 3 hari harus balik gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, makanya ini target kita tahun depan 1000 wisatawan asing yang datang. Kalau lokal sih ada yang di ujung itu Sungai Setengah udah saya lihat sudah ramai dan udah terdampak lah, situ ada pembangunan wilayahnya, sudah banyak warung apa. Nah terus kalau masalah pertanian kita masih fokus di hulu, pertanian Dayak Pride lah. Ya orang-orang lama. Iya, saya juga masuk ke sana. Nah, untuk pertanian jangka panjang ya kami melihat karena industrinya nih bukan pertanian gitu, kita baru memulai, memang sudah dari dulu, cuman balik lagi gitu. Kita kalau mau nge-move barang dari hulu Lamandau sama nge-move barang dari Jawa itu lebih murah dari Jawa bro. Berarti itu masih menjadi UMKM-nya gimana? UMKM-nya berkembang, bertambah, bertumbuh? Bertumbuh lah pasti ya, dari ribuan UMKM. Saya punya pertanyaan, Lamandau khasnya apa? Kalau khasnya? Kalau untuk makanan hari ini, kalau makanan sih kami lebih ke ini umbi yang apa namanya? Bukan umbi ungu. Kalau kata saya itu yang masak mentah itu loh. Keladi masak mentah. Itu dibikin kayak coto Menggala, itu yang paling khasnya. Gitu. Iya. Kayak harus diangkat deh Mas Bupati ini. Iya, pasti. Karena coto Menggala tuh memang banyak kenal, ini dari mana harus diangkat lagi. Iya. Kita ikut pameran di Palangka ya. Nggak harus di Palangka dong. Internasional dong. Kita harus. Mas Bupati Mas Bupati baru jalan ke Osaka kan? Iya, baru satu-satunya bupati yang diundang sama Kemenkyu untuk presentasi di sana. Apa yang menarik di Osaka Jepang? Ini adalah dari 2019 saya selalu ikut masalah energi biomass ya. Termasuk penelitian S3 saya yang bakal
ujian tertutup masalah biomass. Jadi energi biomass ini adalah energi yang dari tumbuhan, yang mana bukan dari fosil ya. Ya, kalau kita bisa bilang Kalimantan Tengah ini salah satu penghasil ya hampir 5% ekspor dunia itu dari Kalimantan Tengah. Jepang itu 4 juta ton, kita hampir 5%. Dan itu bisa menghidupkan PLN di sana, 8 PLN terbesar di Jepang. Sementara kita belum arahnya ke situ karena masih ya B2B sesama government to government kan. Karena BUMN kita masih ada yang garap batu bara kan. Karena kalau memaksimalkan biomass ya bisa aja gitu. Cuman ya kenapa ya itu balik lagi kita jauh lebih tertinggal daripada negara-negara maju. Akhirnya negara maju yang mengambil kepentingan negaranya di Kalimantan Tengah salah satunya. Kira-kira kalau kepentingan itu ada di Lamandau untuk dibuatkan satu site khusus untuk sebuah teknologi sudah berjalan. Udah lama. Jadi masih yang tracking lah, move barang, supply chain. Cuman kan dampaknya besar. Misalnya satu truk mindahin dari titik A ke pelabuhan, itu kan mereka kan ngelewatin yang namanya pedagang minyak pinggir jalan. Jarang saya lihat truk yang ngantri di pom itu sangat jarang. Dia beli yang curah kan. Terus tambah dia akan makan di pinggir jalan. Terus tambah dia akan istirahat, minum dan lain-lain. Ini kan ekonomi yang akan terus berputar. Dan itu akan membantu masyarakat juga. Membantu UMKM. Jadi kita melihatnya itu bukan satu sekedar. Nah, kadang kan ada masyarakat kita kok jauh sekali ke Osaka gitu. Nah, memang harus menjelaskannya pelan-pelan gitu. Jadi yang diminta masyarakat kami ya apapun yang saya upload selalu ada tagline-nya simpang kete, simpang perigi jalan itu terus. Itu buat diperhatikan. Iya, buat diperhatikan. Dan saya paham. Saya sampai bikin baju simpang kete, simpang perigi. Itu bentuk perhatian Bupati. Bentuk saya untuk mengingat itu karena tahun depan segera kita aspal. Karena itu pasti adalah pesan dari masyarakat dan permintaan yang harus disampaikan ya. Kalau bicara masalah transfer ke daerah ini salah satu utama pendanaan pembangunan. Tadi katanya 7 tahun nggak dapat nih, gitu. Bagaimana realisasinya di Lamandau? Masih dikejar kah? Atau gimana? Nah, ini masalah nasional ya. Jadi kami ngejar gimana ada program lain lah supaya menutupi dana transfer daerah yang hilang. Tapi tetap bisa dibangun daerahnya. Pasti bisa. Kayak BPBD kami bikin, tahun depan kita dapat program dari APBN, jembatan hampir ya 30 miliaran, terus ada daerah-daerah ekstrans, itu yang kita kejar program-programnya. Ini kalau jangkauan prioritasnya, kalau kita bicara ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ini udah efektif nggak sih sebenarnya saat ini? Atau masih harus direvisi ulang lagi, dikaji ulang lagi? Kalau dikaji ulang sih, KPI-nya kan pembangunan itu berkelanjutan, nggak bisa sehari 1 tahun selesai. Jadi kalau 5 tahun kita targetnya jalan yang dari Simpang Kete sampai Kalimantan Tengah selesai, sama jalan-jalan minor, jalan-jalan desanya. Jadi harus menghitungnya kayak gitu. Jadi misalnya sekolahnya yang rusak terbagus sih. Nah jadi kadang-kadang misalnya kayak gini nih, kita punya sekolah yang rusak, tapi muridnya cuma 5. Terus ada sekolah yang sudah maju, muridnya ada 200, tapi dia butuh guru. Dia kan sama-sama harus ngeluarin budget kan? Betul. Nah, menurut Mas Cacan nih, yang mana dulu diprioritaskan? Kira-kira yang pesertanya sudah banyak, anaknya sudah banyak, itu harus diangkat. Nah itu biasanya yang diangkat itu adalah sekolah-sekolah yang siswanya sedikit. Oh gitu? Iya. Yang sekolahnya. Jadi cuman pemerataan lah. Kayak kemarin kita gimana pihak swasta bisa kita tarik untuk ngasih kayak sama Korindo. Sekolahnya memang ya lumayan hancur, terus ya dibaikin sama mereka di desa daerah ini, daerah Mentobiraya di hulunya, desa asal. Berarti Bapak termasuk yang sering banget keliling desa seluruh kecamatan di Lamandau ya? Hampir sebulan ya pastilah. Pasti keliling? Nginap di rumah warga. Iya, dan konflik kelapa sawit yang baru ramai kemarin itu satu-satunya yang terselesaikan selama sebenarnya lebih dari 15 tahun nih. Iya, betul. Warga dapat duit dan dapat plasma. Selamat Pak. Iya, itu pasal. Terima kasih banyak. Iya, kita memang harus menjadi pemimpin buat mereka. Mereka demo, saya datangin. Iya. Apakah Lamandau bergantung kepada dana transfer pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah? Daerah ya? Kalau pendapatan asli daerah, sebenarnya sih semua daerah aja. Ini masalah klasik semua. Bekasi juga. Semua mengharapkan mana ada. Kita dari mana mau bangun? Ya kalau misalnya kita berpikir secara ekstrem ya kalau mau bangun jalan ya sudah kita serahin ke pusat ya bangun aja jalan gitu. Ini jalannya gitu. Jadi diksi-diksinya kan aneh-aneh kadang-kadang. Betul. Nah, jadi ini yang agak susah
yang harus ya kita tahunya masyarakat jalan selesai mau dari manapun dananya. Betul. Mau dari daerah, Mau daerah, mau pusat, APBN, membantu. mau provinsi ya terserah gitu. Yang penting jalan selesai. Betul. Nah, kalau sistem ada yang mesti diperbaiki tidak atau harus ada pola tersendiri lagi diulang lagi? Sistem kan sudah ada. Kalau misalnya pemerintah kan ada SIPD, paling ya pergantian daripada OPD saja. Kita ngelihatnya ini orang potensial tapi dia tidak beri kesempatan ya kita kasih kesempatan. Ini menarik. Ada satu pertanyaan bagus yang saya dipilih saya bahwa bagaimana cara pemerintah ini melibatkan masyarakat untuk perencanaan sama pengawasan pembangunan. Jadi kan kadang-kadang masyarakat ini menerima hasil ya. Tapi apakah masyarakat juga diminta untuk memberikan saran, masukan seperti itu ketika Bapak turun itu? Ketika Mas Bupati turun, itu gimana? Saya paling banyak menyerap masalah di bawah ya, karena turun apa. Nah, kadang-kadang program kita itu tidak sama dengan kebutuhan. Kadang ada program yang kita paksakan. Misalnya daerah tersebut punya jembatan masih bagus, terus harus diganti. Sementara ada desa yang udah hancur, perlu sekali. Nah, ini kan ya pentingnya kita bisa turun ke bawah, tidur, kita tahu masalah di daerah yang ternyata kayak misalnya di Sungai Tuat gitu. Gara-gara mau dibukakan plasma itu di atas bukit. Nah, dari situ ada erosi, turun ke air bersih mereka, semua rumah kotor. Nah, ini kan kalau kita nggak datang kan nggak tahu masalahnya apa. Kalau menerima laporan berbeda dengan langsung ya? Yes, kita bukan tipe pemimpin yang ABS asal bos senang. Saya harus tahu, saya harus detail terhadap masalah-masalah di bawah. Maaf, harus merasakan yang masyarakat rasakan. Iya, harus mencium air keringat mereka. Oke. Ada contoh program sukses Lamandau ini kolaborasinya antara pemerintah sama masyarakat? Iya. Ada nggak? Ya tadi Program kolaborasi ini? program kolaborasi ya yang sekarang ya pasar penyimbang itu yang kita libatkan semua masyarakat untuk bisa berjalan. Kalau tanpa dukung mereka tidak akan ada itu. Mereka apatis terhadap itu. Dan ternyata ini salah satu ya, kami ngambil cabai dijual di pasaran 70.000, kita jual kemarin 36 tanpa subsidi APBD sepeser pun. Itu jangan-jangan Lamandau menjadi kota distributor nanti? Iya, kalau kabupaten lain yang mau ya kami bisa saja. Kalau misalnya Pak Caca nih mau jualan cabai, ngambilnya ke Lamandau? Enggak, langsung aja kami kirimnya. Karena kita udah punya supply chain sendiri gitu, di mana petani-petani bisa kita ambil. Ini kan membantu sekali. Iya. Nah, kalau misalnya jangka panjangnya petani kita tetap sama petani kita. Cuman kan kebutuhan pasar kan lebih besar. Ini Lamandau semakin kesini semakin menjadi pesaing ketat nih, jangan-jangan untuk kabupaten lain untuk berkembang ya? Ya, kita sih mikirnya Kalimantan Tengah yang lebih baik lah. Saya tidak mikir kita terbaik atau apa, yang penting saya memberikan yang terbaik buat kabupaten saya. Ini pertanyaan pribadi. Seorang Mas Bupati, Rizky Aditya, melihat Lamandau itu sebagai sebuah apa? Suatu apa? Yang harus kita perbaiki bersama. Oke. Seperti itu. Iya. Karena tuh saya ngeliat bagaimana Mas Bupati juga di sosial medianya itu tuh sangat daerah sekali. Ya karena saya bertumbuh lahir di sana, terus kecil saya seperti anak-anak kebanyakan anak sungai, yang mandi di sungai, nyeberang, renang, terus mainnya main pedak, main logo, terus saya memasak tuh memang bukan karena mau pencitraan ya, memang itulah Rizky Aditya sejak dulu. Iya. Ya mungkin Anda kita satu sekolah dulu, depan-depanan sekolah. Saya OSIS juga sering bikin acara. Iya betul. Itu berarti melihat Lamandau sebagai sebuah potensi yang bisa dapat kesempatan untuk dibangun lebih depan. Iya. Saya yakin ke depan itu Lamandau bisa jauh lebih baik, kemiskinannya bisa di 2%, bahkan mudah-mudahan sampai di bawah 2%, itu harapannya ke depan. Nah, cuman ada satu masalah nih hari ini nih yang saya bingung. Daya serap beras Lamandau lebih rendah daripada ya kabupaten-kabupaten lain ya, karena di Lamandau itu nggak bisa makan beras Kapuas. Oh gitu. Itu yang jadi masalah. Ya, bukan, dia harus sudah biasa makan beras Pulan. Oh, harus makan Pulan. Jadi harus yang Bulog Jawa nih yang harus masuk nama saya. Kemarin komplain juga, Pak bisa nggak beras yang Jawa? Jangan beras yang satuan ya, yang udah jatuh ya. Oke, baik. Pak, pesan nih, tapi khusus buat generasi muda Lamandau. Kan Baci tadi bicara masalah pendidikan, perkembangan dan kemajuan. Gimana caranya teman-teman muda bisa aktif dalam pembangunan daerah? Anak muda. Jadi saya melihat tidak harus menjadi politisi, tidak harus menjadi seorang yang hebat, cukup lakukan yang terbaik, itu sudah membantu kami. Banggakan orang tua ya? Iya, simple-simple lah semuanya. Saya ngeliat datang ke anak-anak mahasiswa, mereka minta sharing, ya apa yang saya lakuin ya sudah ulangi saja gitu. Tidak ada jalur, kita buat jalur sendiri gitu ya, terlalu sesat, tersesat.
Oke, Kita terima kasih. mengawali, Anda lebih tahu, Iya. saya mengawali industri dari industri kreatif, jadi desainer. Kreatif dan bisnis dalam manajemen yang baik akan Ya makanya orang ngelihat branding di baju apa ya bukan karena disengaja ya, karena saya paham tentang STP, segmentasi, target dan positioning. Betul. Nah kalau kita bicara 4P kan, apa 4P keilmuannya? Apa tuh? Apa? Place, tempat, price, produk, dan apa promotion. Iya. Philip Kotler kan. Nah sekarang kan ada tambahan lagi. Apa tuh? People, proses sama physical of product kan. Nah, berarti 7 kan, 7P sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat dari teorinya harusnya lebih lagi karena bisnis ini ya sama dengan hal sama daerah gitu. Tidak hanya memproduksi tapi juga mendengarkan. Karena di situ bentuk kreatifnya akan keluar lagi. Iya banyak hal lah kita melihat nggak cuman sesimpel itu gitu. Oke. Jadi membangun daerah tuh nggak kita lihat caranya bangun itu diksi doang. Iya. Aslinya turun aja dulu gitu. Cuman ya bagi saya pesan saya buat anak muda Kalimantan Tengah banyak belajar, pertama baca buku ya buku-buku lama, manifesto, terus Mandilo, terus DBR di bawah bendera revolusi. Jadi kita tahu Indonesia ini ada karena kolonialisme. Kalau nggak ada kolonialisme, ya kita lihat tokoh-tokoh dulu yang berjuang. Kita lihat ada Soekarno, ada Sultan Syahrir, ada M. Nasir, Oke. ada Sumitro, ayahnya Prabowo. Jadi tidak sesimpel itu dan kita menikmati itu. Apa yang terjadi hari ini dengan sejarah Kalimantan Tengah, Pak Celik Riut bersama kakek buyut kami di jalur Lamandau yang sampai meninggal ada 4 orang. Mungkin Anda belum tahu ya. Iya, iya. Saya kasih tahu kan sekarang. Panjang nih ceritanya. Ada 3 yang meninggal. Iya. Almarhum Pak yang gugur ya, Busah, Lempoh, Lumai. Sampai ke Lamandau ada yang gugur lagi yang namanya Gusti Abdul Ghani yang akhirnya saya namain pertama kali rumah sakit kami itu saya ganti langsung namanya yang dengan nama Gusti Abdul Ghani. Nah, beliau-beliau ini adalah pahlawan yang tanpa nama, tanpa tanda jasa, orang generasi kita bahkan tidak mengenal beliau-beliau, tapi beliau berjuang bersama Celik Riut. Beliau ada untuk masyarakat di Lamandau. Apa yang terjadi hari ini adalah cita-cita mereka. Oke. Dan kita merasakan itu dan kita menjalani. Nah, makanya kalau kita menjadi pemimpin, ya itu yang harus kita bela adalah siapa? Buruh, nelayan, petani, siapa lagi? Masyarakat. Iya. Nah, kenapa saya harus turun ke perusahaan membela mereka? Ya karena saya bukan jongosnya korporat, bukan orang yang dibayar. Saya maju sendiri dengan dukungan masyarakat bersama Pak Hamid. Karena warga di seluruh desa adalah pondasi sebuah daerah ya. Iya, saya lihat sih suara mereka ada suara Tuhan. Iya. Dan suara mereka harus disampaikan Iya. untuk Kalau ada yang bilang 2 periode apa, saya masih bullshit terhadap itu. Saya mau bekerja saja 5 tahun ini, melakukan hal yang terbaik buat Kabupaten Lamandau. Iya. Sudah membawa sampai internasional. Terima kasih banyak Mas Bupati. Iya, saya makasih juga Mas Cacan. Sama-sama. Iya, maju terus podcastnya, semangat dan kita bangun Kalimantan Tengah. Semoga tambah baik anak mudanya dengan ya tidak saling saya lihat terprovokatif terus. Ini media sosial saling menyerang. Apa sih artinya sebuah provokasi? Ada lagi sebuah media yang ya kayaknya tendensinya ke sana kemari. Ya janganlah kayak gitu. Kita nih mau bangun daerah kita, harusnya berpikir gimana sih cara bangun daerah, lakukan movement gitu. Oke. Saya movement saya ngurus sekolah gratis sudah 13 tahun jadi ketua yayasan. Yang mau saya movement yang betul-betul bisa membangun daerah kita gitu. Oke. Kita tunggu nanti undangan selanjutnya untuk banyak profesional datang ke Lamandau untuk berbagi banyak Pasti. ilmu juga ya. Pasti. Terima kasih Mas Cacan. Terima kasih. Saya tunggu undangannya ya. Ya, terima Siap. kasih. Terima kasih. Tadi ada Mas Bupati Bapak Rizky Aditya. Kita akan banyak insight baru lainnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Warta Bicara.